Halo Sobat Jurnalis TV. Candaan di tongkrongan kerap dianggap sebagai hal lumrah di kalangan mahasiswa. Namun, batas antara humor dan pelecehan mulai kembali dipertanyakan setelah munculnya dugaan percakapan bermuatan seksual di grup mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Apa yang semula hanya dianggap sekedar candaan justru mengarah pada bentuk pelecehan seksual verbal yang berpotensi dinormalisasi dalam ruang komunikasi sehari-hari. Lantas, bagaimana tanggapan mahasiswa terkait hal ini? Mari kita simak apa kata mereka terkait candaan di tongkrongan yang berpotensi dinormalisasi. Candaan kalau yang mengarah ke sono, candaan berbau seksual tuh kalau menurut aneh ya. Bukan, ya aneh sih karena aneh sendiri ngerasa gak nyaman ketika ada orang yang ngomongin hal demikian gitu. Karena lagi pula gitu di dalam obrolan gitu, dalam tongkrongan, di dalam pergaulan tuh kayak banyak banget topik yang bisa kita ulik gitu kan, bisa kita bahas. Kenapa harus ke sana gitu kan, bisa bahas tentang apa, kayak bahas tentang filsafat, kayak politik, ekonomi segala macam. Dan kalau misalnya emang pengen nyari hiburan ya bahas aja film atau game gitu kan. Gak harus yang mengarah ke sana. Menurut aku memang sebetulnya udah banyak banget ya kejadian kayak gini, cuman baru yang kali ini ya bener-bener ke-expose gitu. Dan menurut aku ini nggak bisa dinormalisasi sama sekali karena bisa apa ya, kena mental untuk para korban sih gitu, kayak kesian lah gitu. Sebenarnya banyak banget ya impact negatif yang didapetin buat para korban gitu, dan jujur waktu denger beritanya gitu antara heran dan gak heran gitu, karena memang ya zaman sekarang gitu, cuman ya nggak bisa dinormalisasi kayak gitu. Tentunya kalau masalah pergaulan ini kan bebas ya, atau sangat bias gitu. Cuman yang pastinya kita sebagai mahasiswa itu jangan sampai sebuah candaan itu terlalu berlebihan gitu. Apalagi sampai membawa sebuah ke seksual gitu kan. Saya jangan sampai lah. Iya, kalau untuk candaan di lingkungan mahasiswa ya, itu sebenarnya hal yang wajar, hal yang sebagai sarana untuk pendekatan gitu. Namun saat ini sayangnya candaan itu ada bumbu-bumbu merendahkan, ada bumbu-bumbu melecehkan bahkan. Jadi menimbulkan lingkungan yang tidak baik juga seperti itu. Mirisnya adalah cukup sering aneh menemukan candaan seperti itu dan mereka tidak merasa bahwa itu adalah sebuah masalah. Dan tanggapan aneh adalah ini yang menjadi masalah utamanya, yakni karena mereka menganggap hal itu sudah biasa dan tidak menganggap itu sebagai masalah. Karena aneh pernah mendapat makalah dari guru aneh yang mengatakan bahwa awal dari sebuah masalah adalah tidak menganggap itu sebagai masalah. Dan kita lihat di zaman sekarang banyak orang yang menganggap hal demikian tidak masalah, sehingga justru membuat hal tersebut adalah masalah itu sendiri. Dan itu emang masalah yang sangat besar ya menurut aneh, karena itu berdampak ke diri kitanya, di otak kita tuh bisa mengganggu fungsi otak kita juga. Masalah juga bagi orang yang kita omongin gitu, apalagi kalau misalnya di FAU itu mereka sampai ngomongin dosen itu kan parah banget gitu. Untuk itu sering ya, bahkan udah kayak hal yang normal juga gitu loh, kayak nggak cuman bercanda aja, tapi bahkan ada yang memang saling ngelakuin itu satu sama lain gitu. Jadi kayaknya buat mereka hal kayak gitu udah biasa. Dan ya ini kan kita baru ngelihat apa yang diberitakan aja gitu. Di luar sana tuh lebih banyak lagi gitu loh, apalagi buat orang-orang yang mungkin pada minim edukasi gitu. Jadi ya buat mereka kayak gitu hal yang normal dan pergaulan bebas gitu. Tentunya sering banget ya, banyak banget yang saya temui sebagai mahasiswa, apalagi walaupun di UIN ya, banyak juga. Tapi bagaimana tanggapan saya, tentunya ini adalah sebuah hal yang harus sangat dilarang ya, pastinya sangat dilarang. Karena kenapa? Karena walaupun sebuah candaan ini pun bisa jadi sebuah kenyataan. Kasus seperti ini itu sebenarnya bukan hanya ditemukan di ranah mahasiswa doang, bukan ditemukan di ranah kampus aja, tapi yang suka aku temukan juga anak-anak sekolah, bahkan anak di bawah umur itu juga sudah paham dengan candaan seperti itu. Nah, menurut aku itu suatu hal yang seharusnya tidak dinormalisasikan. Bahkan saat ini candaan-candaan seperti itu sudah dinormalisasikan gitu. Dan jarang sekali orang untuk
menegur candaan seperti itu. Tentunya ada ya kalau orangnya sampai tahu pastinya dia ngerasa sakit hati, itu udah pasti. Terus pastinya takut ya. Kalau misalnya aneh jadi bahan kayak gituan pasti takut kalau ketemu orang itu kayak ih gitu. Terus jijik juga pastinya. Dan ya pastinya berdampak dan akan membuat mereka yang jadi objek ini bakal bisa jadi overthinking ya. Mereka bakal mikirin kayak ih aku jadi bahan omongan mereka gitu. Apalagi yang enggak gitu kan. Jadi pastinya sangat berdampak apalagi bagi psikologi mereka, bagi perasaan mereka ya itu pasti berdampak banget sih. Ada tentunya, yang pasti mental mereka, terus juga nama baik mereka ya, mungkin stigma-stigma yang didapetin ke mereka, pokoknya mental sih, terutama mental, terus juga trauma masa lalu yang akan berkepanjangan gitu loh. Untuk dampaknya itu pasti ada, karena saya juga punya teman ya, dia seorang wanita lah pastinya. Terus dia juga anak Iki, kebetulan dia anak Iki, dia mendapatkan sebuah candaan seperti itu. Dan semenjak hari itu dia menggunakan cadar gitu loh. Karena merasa kayak aku dijadikan sebagai objek gitu lah. Gitu. Jadi sangat besar dampaknya gitu. Jadi jangan sampai kita menjadikan sebuah candaan itu sebagai apa ya, bahan tawaan, jangan lah. Pastinya ada dampaknya, terutama kalau dampak sampai ke seksual ya, itu bisa menimbulkan rasa malu, apalagi kalau sudah berulang kali, terus juga dilakukan di ruang publik, itu juga bisa menimbulkan rasa trauma pada korban, seperti itu. Pertama, dilihat dulu orangnya apakah dia seorang yang emang udah sering kayak begitu ya. Kalau misalnya emang udah sering kayak gitu berarti ibaratnya emang terlihat udah nggak ada obat gitu kan ya, di DO mungkin atau intinya ditindak tegas. Tapi kalau misalnya emang yang sekiranya masih ada ngerem-ngeremnya gitu, itu mungkin bisa diedukasi segala macam gitu. Dan kalau misalnya emang dia yang udah parah banget gitu, yang emang udah diedukasi terus ternyata emang masih nggak bisa, ya mungkin bisa ditindaklanjuti dengan cukup tegas ya, entah itu di DO atau di apalah gitu. Kalau menurut aku yang paling pas tuh ini sih, bener-bener dipermalukan semalu-malunya lah pokoknya buat si para pelaku, dibikin trauma yang sama lah pokoknya setimpal gitu, karena ya supaya dia ngerasain juga gitu, kalau bisa apa ya, pokoknya dibikin malu semalu mungkin sampai mereka tuh kapok gitu ya, entah dengan cara mungkin melakukan hal yang sama gitu ya, entah mereka ngata-ngatain si pelaku ini atau mungkin boleh siksaan fisik juga sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Cuman ya itu balik lagi ya, kadang kebijakan di negara gimana gitu. Cuman menurut aku bener-bener nih gimana caranya supaya hukumannya tuh bisa setimpal gitu loh dengan apa yang dirasakan oleh para korban gitu. Ini agak risky ya, aku juga sebenarnya agak bingung jawab apa, tapi yang pastinya untuk orang-orang seperti ini yang bisa saya yakini adalah semoga mereka bisa berubah ya. Walaupun dan sekiranya nanti setelah berkonsultasi dan tidak ada perubahan ya, mungkin yang bisa menghakimi hanya masyarakat kali ya. Kalau untuk hukumannya itu bisa ditingkatkan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, maksudnya kesalahan mereka ya. Mulai dari kalau awal mungkin bisa dilakukan dengan teguran yang tegas. Terus juga mungkin bisa ditingkatkan lagi sosialisasi gitu. Sosialisasi ke teman-teman atau ke mahasiswa, candaan yang baik itu seperti apa sih, yang beretika itu seperti apa sih. Nah, tapi kalau memang sudah sangat parah, dikatakan sangat parah, apalagi menyinggung dengan pelecehan seksual, itu seharusnya ada teguran yang lebih tegas lagi, mau secara akademik atau aturan hukum yang berlaku, seperti itu. Kasus ini menjadi pengingat bahwa tidak semua candaan dapat dibenarkan. Dalam ruang pergaulan, terutama pada era komunikasi digital, batas antara humor dan pelecehan kian menjadi kabur. Tanpa adanya kesadaran etika dan dampaknya, candaan yang terus berulang dapat beresiko berubah menjadi kebiasaan yang dinormalisasi. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Inneke Mesyara pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.